Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Lestari dengan NIM 22160404192 dari Aksya B. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal final project akuntansi biaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal nomor 1, di mana soalnya PT Garmen menghasilkan tekstil melalui Departemen Produksi, yaitu Departemen Pemintalan dan Departemen Penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi secara normal untuk kedua departemen tersebut. Berikut data produksi selama bulan Desember 2018. PDP awal untuk Departemen Pemintalan 500 unit, untuk Departemen Penyelesaian 600 unit. Tingkat penyelesaian BBL, BTKL, dan BOP untuk Departemen Pemintalan 100%, 3/4, dan 1/5. Sedangkan Departemen Penyelesaian yaitu 100%, 2/3, dan 3/4. Produk masuk dalam proses atau PDP untuk Departemen Pemintalan 9.100 unit, sedangkan Departemen Penyelesaian tidak ada. Produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing untuk Departemen Pemintalan 8.200 unit. Departemen Penyelesaian tidak ada. Lalu PDP akhirnya Departemen Pemintalan 900 unit, Departemen Penyelesaian 350 unit. Tingkat penyelesaiannya atau BBL, BTKL, BOP untuk Departemen Pemintalan 100%, 1/3, dan 1/6. Sedangkan untuk Departemen Penyelesaian 100%, 1/7, dan 1/5. Produk hilang akhir untuk Departemen Pemintalan 300 unit, untuk Departemen Penyelesaian 260 unit. Untuk produk rusaknya, produk di Departemen Pemintalan 200 unit, Departemen Penyelesaian 50 unit. Produk hilang awal, Departemen Pemintalan tidak ada, dan Departemen Penyelesaian 50 unit. Lalu harga pokok PDP awalnya, di mana yang pertama harga pokok produk selesai dari Departemen Mixing itu di Departemen Penyelesaian 3.240. Lalu untuk bahan baku langsung atau BBL untuk Departemen Pemintalan yaitu 645, sedangkan Departemen Penyelesaian 660. Untuk biaya tenaga kerja langsung untuk Departemen Pemintalan 1035, dan untuk Departemen Penyelesaian 470, dan BOP untuk Departemen Pemintalan 120, untuk Departemen Penyelesaian 360. Beban produksi periode ini untuk bahan baku langsung atau BBL Departemen Pemintalan 18.200, Departemen Penyelesaian 16.300. Lalu biaya tenaga kerja langsung atau BTKL untuk Departemen Pemintalan 25.875 dan Departemen Penyelesaian 24.150. Dan terakhir untuk BOP-nya Departemen Pemintalan 17.500 dan Departemen Penyelesaian 16.170. Diminta yang pertama buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO, dan yang kedua buatlah jurnal untuk transaksi tersebut. Yang pertama kita buat dulu diagram alurnya, di mana yang pertama untuk Departemen Pemintalan itu PDP awalnya 500 unit seperti diketahui di soal, 500 unit dengan tingkat penyelesaiannya ada 100%, 3/4, dan 1/5. Kita masukkan ke sini. Lalu selanjutnya kita masukkan yang produk masuk dalam proses sebanyak 9.100 unit di sini. Lalu produk hilang akhirnya 300 unit, produk rusaknya 200 unit. Itu juga diambil dari yang diketahui di soal ini 300 dan 200. Dan terakhir untuk PDP akhirnya yaitu 900 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3, dan 1/6 juga dari ini. Lalu selanjutnya ditransfer ke Departemen Pemintalan. Di Departemen Pemintalan ini diketahui PDP awalnya 600 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 2/3, dan 3/4. Itu diketahui di soal yang ini. Lalu produk selesai yang di Departemen Pemintalan ditransfer ke Departemen Finishing sebanyak 8.200 unit. Dimasukkan ke sini.
Lalu ada produk hilang akhir 260 unit, produk rusak 50 unit, produk hilang awal 50 unit. Itu juga diketahui dari soal yang ini. Lalu yang terakhir ada PDP akhirnya sebesar 350 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/7, dan 2/5. Itu juga diketahui di soal yang ini. Lalu terakhir, Departemen Pemintalan mentransfer ke gudang barang jadi, yaitu sebanyak 8.090 unit. 8.090 unit ini diperoleh dari yang produk yang ditransfer yang diterima penyelesaian. Ini 8.200, ini penyelesaian, penyelesaian. Ini 8.200 yang ini ditambah PDP awalnya 600 unit, yaitu 8.800, dikurang produk hilang akhir 260, produk rusak 50, dan produk hilang awal 50. Lalu dikurang juga produk yang belum selesai atau PDP akhirnya sebesar 350 unit. Maka dikurangkan hasilnya 8.090 unit. Dan 8.090 unit ini produknya langsung baik semua. Tidak ada yang cacat. Nah, langkah selanjutnya kita menghitung unit ekuivalen atau UE per departemen untuk BBL, BTKL, dan BOP. Yang pertama departemen pemintalan, UE unit ekuivalen bahan baku langsungnya yaitu 8.200 dari yang ditransfer. Yang 8.200 ditambah yang PDP akhirnya 900 unit kali tingkat penyelesaiannya yang ini. Untuk BBL kan yang 100%. Dikurang yang 500 yang awal, tingkat penyelesaian yang BBL 100%, ditambah yang hilang akhir sama yang rusak, hasilnya 9.100. Untuk yang BTKL 8.200 ditambah 900 kali 1/3, ini tingkat penyelesaian BTKL-nya, lalu 500 dikali 3/4 tingkat penyelesaiannya, ditambah produk hilang akhir dan produk rusaknya 300 dan 200, jadi hasilnya 8.625. Dan untuk UEBOP 8.200 ditambah 900 kali tingkat penyelesaiannya 1/6, dikurang 500 kali tingkat penyelesaiannya 1/5, ditambah produk hilang akhir dan produk rusaknya 300 dan 200, hasilnya 8.750. Lalu untuk yang departemen penyelesaian, UEBPL-nya yaitu yang ditransfer ke gudang barang jadi yang 80-90, ditambah 350 dari yang PDP akhir, dikali tingkat penyelesaiannya 100%, dikurang yang PDP awal yang 600 ini dikali tingkat penyelesaiannya untuk yang itu BBL 100%, lalu langsung hasilnya 7.840. Nah, untuk EBTKL 8.090 ditambah 350 kali tingkat penyelesaiannya 1/7, dikurang 600 kali tingkat penyelesaiannya 2/3 untuk yang BTKL. Ini hasilnya sebesar 7.740. Dan terakhir UEBOP 8.090 ditambah 350 dikali tingkat penyelesaiannya 2/5, dikurang 600 dikali tingkat penyelesaiannya 3/4, hasilnya sebesar 7.780. Nah, selanjutnya kita membuat laporannya, laporan harga pokok produksi. Ini kita buat dengan metode FIFO sesuai permintaan soalnya. Nah, pertama kita buat untuk laporan harga pokok produksi yang departemen pemintalannya dulu. Yang pertama yaitu A, data produksinya, di mana PDP awalnya sebesar 500 unit tadi kan, yang ini diketahui PDP awalnya 500 unit dengan tingkat penyelesaiannya ini tingkat penyelesaiannya ini sebesar 500 unit. Lalu produk masuk dalam prosesnya 9.100, ditotalkan 9.600. Lalu produk selesai ditransfer ke departemen penyelesaian yang 8.200 ini. Lalu ditambah dengan produk hilang akhirnya 300, produk rusaknya 200, dan produk dan PDP akhirnya 900. Totalkan 9.600. Lalu kita buat biaya dibebankannya. Dimana diketahui kan tadi biaya PDP awalnya itu di pemintalan itu nih
belum ada kan diketahui, jadi dijumlahkan. Yang 645 ditambah 1035 ditambah 120, hasilnya 1800. Maka di sini dibuat total biayanya untuk yang PDP awal itu 1800. Lalu untuk beban produk di periode ini, yang pertama untuk bahan baku langsung atau BBL yaitu 8.200, BTKL 25.875, dan untuk BOP-nya 17.500. Ini angkanya diambil dari soal karena diketahui ini beban produksi periode ini BBL, BTKL, dan BOP. Lalu selanjutnya kita masukkan UE-nya. UE-nya tadi kan sudah dihitung untuk BBL, BTKL, dan BOP yang pemintalan, yang ini 9.100, 8.525, 8.750, masing-masing kita masukkan ke sini. Lalu kita menghitung beban produksi atau UE-nya, yaitu dengan cara 18.200 dibagi 9.100 hasilnya 2. 25.875 dibagi 8.625 hasilnya 3. 17.500 dibagi 8.750 hasilnya 2. Nah, ini kita total 1.800 ditambah 18.200 ditambah 25.875 tambah 17.500 hasilnya 63.375. Ini juga kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya 7. Itulah total biaya dibebankan. Nah, yang ketiga, bagian C, kita menghitung biaya yang diperhitungkan. Sebenarnya yang pertama kita membuat biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Itu tadi kan diketahui PDP awalnya 500 unit. Nah, total biayanya kan 1.800 dari yang ini. PDP awal total biayanya kan 1.800. Nih, terus biaya tambahannya yang diserap bulan sekarang. BBL kan PDP awalnya 500 unit dikali, kalian tadi tuh BBL tingkat penyelesaiannya 100%. Jadi dia 100% dikurang 100% 0. Dikali unit ekuivalennya tadi 2 yang ini. Beban produksi per unit ekuivalennya 2. Maka hasilnya 0. Untuk yang BTKL 500 unit dikali 100% dikurang tingkat penyelesaiannya 3/4 dikali total beban produksi per unit ekuivalennya 3, maka hasilnya 375. Dan untuk BOP 500 unit dikali 100% dikurang tingkat penyelesaiannya 1/5 dikali beban produksi per unit ekuivalennya yang ini 2, maka hasilnya yaitu 800. Maka dijumlahkan 375 tambah 800 hasilnya 1175. Lalu setelah itu kita menghitung biaya produk periode ini. Tadi kan yang ditransfer itu 8.200 dikurang yang awal 500. Terus dikali jumlah yang total ini, yang 7 ini. Maka hasilnya yaitu 53.900. Lalu dijumlahkan 1.800 tambah 1.175 tambah 53.900, hasilnya 56.875. Itulah yang disebut dengan biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Ini sebelum disesuaikan ya, maaf. Sebelum disesuaikan. Nah, ada penyesuaiannya lagi, karena tadi kan diketahui ada produk hilangnya sama yang rusak. Diketahui kan produk hilang akhirnya ada 300 unit, dan produk yang rusak ada 200 unit. Nah, dikali masing-masing dikali 7, yaitu total biaya beban produksi per UE ini, masing-masing dikali 7, maka diperoleh yang untuk produk hilang akhir 2.100, yang untuk rusak 1.400. Totalnya 3.500. Maka ditambahkan lagi hasilnya yang 56.875 tambah 3.500 hasilnya 60.375. Maka ini yang disebut dengan biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan. Nah, yang kedua kita membuat biaya atas produk dalam proses akhir, yaitu 900 unit PDP akhirnya. Nah, untuk BBL jika diketahui PDP akhirnya 900 unit kali tadi tingkat penyelesaiannya 100% dikali 2 dari yang ini, BBL yang ini, maka hasilnya diperoleh yaitu sebesar 1.800. Lalu yang BTKL ada 900 unit dikali tingkat penyelesaiannya 1/3 dikali 3 dari yang
beban produksi per unit ekuivalen, yaitu diperoleh hasilnya 900. Dan untuk yang BOP yaitu 900 unit dikali 1/6 dikali 2. 1/6 ini tingkat penyelesaiannya, dikali 2 ini total yang ini, yang untuk BOP yang ini, maka hasilnya diperoleh sebesar 300. Jumlahkan hasilnya 3000. Nah, kita masukkan ke rumus C1 tambah C2, yaitu 60.375 yang ini C1, ditambah C2 yang 3.000 ini. Hasilnya 63.375. Hasilnya yang ini akan sama dengan yang di total yang ini, 63.375. Nah, selanjutnya kita membuat laporan harga pokok produksi untuk yang Departemen Penyelesaian dengan menggunakan metode FIFO. Yang pertama yaitu kita buat dulu data produksinya. Karena diketahui PDP awalnya tadi 600 unit dengan tingkat penyelesaiannya untuk BBL 100%, BTKL 2/3, dan BOP 3/4. Produk masuk dalam prosesnya ada tadi 8.200 diketahui, lalu dijumlahkan hasilnya 8.800. Produk selesai ditransfer ke gudangnya tadi 8.090 unit. Yang ini semua yang 8.090 ini dalam keadaan baik, oke. Lalu ada produk hilang akhir 50 unit, produk rusak 50 unit, produk hilang akhir, ini produk hilang awal. Produk hilang awal 50 unit. Sebentar maaf. Produk hilang awal 50 unit, produk hilang akhirnya yang 260. Maka lalu PDP akhirnya juga 350 unit dengan tingkat penyelesaian BBL 100%, BTKL 1/7, dan BOP 2/5. Maka dijumlahkan hasilnya juga sama 8.800 unit. Lalu yang kedua kita buat biaya yang dibebankan. Yang pertama biaya PDP awalnya itu diambil dari yang ini, dari yang tabel soal, dijumlahkan. Ini 3.240 tambah 660 tambah 470 tambah 360, maka diperoleh hasilnya yaitu sebesar 4.730. Lalu beban produksi untuk periode ini untuk yang biaya yang diterima tadi kan 60.375 dari yang ini. 60.375. Tuh, kita masukin lagi yang untuk biaya produk. Diketahui UE-nya kan 8.200 juga tadi dari yang ditransfer. Lalu totalnya tadi 7 dari atas tuh. Lalu biaya produk yang hilang tadi ada 50 unit yang hilang awal. Maka biaya produk diterima dari Departemen Penyelesaian setelah penyelesaian yaitu yang ini turun, ini kurangin 8.200 kurang 50, 8.150, dan ini 7,41 karena ini dibagi yang ini 7,41. Lalu untuk yang bahan baku langsung tadi diketahui biayanya 16.300, untuk BTKL 24.150, BOP 16.170. Itu diambil dari soal yaitu yang ini. Maka dijumlahkan hasilnya sebesar, jumlahkan sama yang atas ini juga, yang 60 tambah 16.300 tambah 24.150 tambah 16.170 hasilnya 121.725. Lalu yang ini juga dari unit ekuivalennya yang kita cari pertama tadi, yang ini, yang 3 ini, kita masukkan ke tabel. Ini, lalu beban produksi per UE-nya, ini dibagi ini dapat 2, ini dibagi ini 3, ini dibagi ini 2, maka dijumlahkan sama yang ini dapat 14,41.
Lalu kita menghitung biaya yang diperhitungkan. Yang pertama yaitu biaya produk yang ditransfer ke gudang. Tadi 8.090 unit kan. Biaya PDP awalnya 600 unit dengan biaya 4.730 dari yang ini. Lalu kita hitung yang tambahan biaya yang diserap bulan sekarang. BBL yaitu 600 unit dikali tingkat penyelesaian kan sudah 100%, jadi 100% dikurang 100% jadi 0. Dikali 2 tadi dari tabel yang ini 2, maka hasilnya yaitu sebesar 0. BTKL 600 unit kali tingkat penyelesaiannya tadi kan 100% dikurang tingkat penyelesaiannya 2/3. Dikali 3 dari tabel tadi hasilnya 600. Untuk BOP 600 unit dikali 100% dikurang tingkat penyelesaiannya 3/4 dikali 2 dari tabel yang atas hasilnya 300. Maka dijumlahkan 600 tambah 300 yaitu 900. Lalu kita hitung biaya produk periode ini yaitu 8.090 dikurang yang 600 unit yang PDP awal dikali total yang 14,41 yang ini. Yang ini. Nah, hasilnya yaitu sebesar 107.931. Lalu kita jumlahkan dari yang 4.730 tambah 900 tambah 107.931 hasilnya 113.561. Nah, selanjutnya kita membuat penyesuaiannya, di mana di Departemen Penyelesaian ini juga tadi diketahui kan ada juga produk yang hilang akhir dan produk yang rusak, sehingga kita buat penyesuaiannya. Itu di mana diketahui untuk yang produk hilang akhirnya 260 unit dan produk rusaknya 50 unit. Masing-masing ini dikali dengan 14,41, ini diambil dari yang total beban produksi per unit ekuivalen, yang 14,41 yang ini. Dikalikan hasilnya 3.747 dan untuk yang produk hilang dan untuk yang rusak 720. Dijumlahkan hasilnya 4.467. Lalu kita jumlahkan yang 113.561 dengan yang 4.467 hasilnya 118.028. Itu untuk biaya produk yang ditransfer ke gudang setelah disesuaikan. Nah, yang kedua kita membuat biaya atas produk dalam proses akhir, yaitu diketahui tadi 350 unit, mana biaya produk yang diterima dari Departemen Pemintalan yaitu 350 unit ini dikali ini 0,41, maka hasilnya 2.593. 2.993. Lalu untuk yang BBL yaitu 350 unit dari yang ini dikali tingkat penyelesaiannya tadi 100%, dikali 2 dari beban produksi per unit ekuivalennya, maka hasilnya 700. Untuk yang BTKL 350 unit dikali tingkat penyelesaiannya 1/7 dikali beban produksi per unit ekuivalennya 3, maka hasilnya 150. Dan untuk BOP 350 kali tingkat penyelesaiannya 2/5 dikali beban produksi per unit ekuivalennya 2, yaitu 280 hasilnya. Maka kita totalkan, kita jumlahkan 2.593 tambah 700 tambah 150 tambah 280 hasilnya 3.723. Maka total biaya yang diperhitungkan C1 tambah C2 yaitu 118.28 ditambah 3.723 hasilnya 121.751. Nah, untuk pencatatan jurnalnya yaitu yang pertama kita mencatat ayat jurnal untuk mencatat beban produksi pada Departemen Pemintalan. Mana debitnya persediaan barang dalam proses Departemen Pemintalan sebesar 61.575, BBL-nya 18.200, BTKL-nya 25.875, BOP-nya 7.500. Ini angkanya diambil dari yang soal pemintalan yang ini. Jadi ini. Nah, dia dijumlahin ketiganya, maka hasilnya nah ini.
Lalu jurnal yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat transfer harga pokok dari Departemen Pemintalan ke Departemen Penyelesaian. Debitnya persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian, kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen Pemintalan. Sebesar 60.375 di debit, di kredit juga 60.375. Ini angkanya diambil dari yang 60.000 yang ini telah disesuaikan. Lalu jurnal yang ketiga, kita mencatat jurnal untuk mencatat beban produksi pada Departemen Penyelesaian. Di debit persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian, kreditnya bahan baku langsung, beban tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Mana yaitu ini dari soal 16.300, 24.150, 16.170. Dari soal ini yang ini. Terus dia dijumlahin hasilnya segini, 56.620. Dan yang jurnal yang terakhir yaitu jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang persediaan barang jadi. Debitnya persediaan barang jadi, kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian. Sebesar 118.028 diambil dari yang ini, 118.028 dari biaya produk transfer ke gudang setelah disesuaikan. Mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.